Teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutin lagi. Kita update kali ini ya sektor berikutnya ya, sektor emas ya. Jadi ada beberapa ya, ada Antam, Arci, MDKA, KRTA, Emas, PSAB, BRMS, Dewa, sama Bumi ya. Hihihihi ya. Hahaha. Jadi ini ya TTA lah ya. Oke, jadi yang pertama kita bahas Antam ya. Nah, Antam, tetap aja sih kalau misalnya ya sama emas lah ya, kita cek harga emasnya dulu ya. Nih Mas Simon nggak pernah lelah ya untuk mengecek XAU USD ya, mengecek komoditas emas teman-teman ya. Ya ini spotnya sih, tapi ya at least kita udah tahu lah harga emas berapa gitu kan. Nah jadi teman-teman, eh untuk emas ya, untuk emas ya ini teman-teman lihat nih emasnya ATH gitu kan. Tapi saham emasnya belum naik. Kata siapa? Enggak ya. Jadi sepanjang tahun 2025 ya teman-teman juga pasti bisa ngelihat harga saham yang berhubungan dengan emas itu udah naiknya signifikan lah ya, tinggi lah ya. Ini aja dari bulan 8 naiknya udah tinggi kan emas. Terus tinggal dilihat aja sekilas ya, ini Antam dari April udah rally. Terus apalagi Arci, ngikutin harga emas ya, naik semua. Ini naiknya udah dari Mei. Terus siapa lagi, HRTA yang emang lebih ke perhiasan juga naik lagi. Siapa lagi, PSAB misalnya. Aja kok dari jangka panjang ya udah ngikutin harga emas kan ya, dari Maret ini juga udah naik ya, meskipun di sini lebih banyak yang sideways gitu ya. Jadi intinya apa teman-teman? Intinya bukan 200.000 per bulan ya. Untuk di XAU USD ya, kalau misalnya kita ngelihat memang harganya emas itu masih naik ke atas ya, di sini sebenarnya kita bisa ngelihat ini komoditas emasnya harganya naik, ya potensinya seharusnya korelasinya positif terhadap apa, terhadap emiten emas kayak Antam, MDKA, HRTA, Arci, BRMS, sama PSAB ya. Oh iya, satu lagi ditambahin emas ya. Oh iya, betul. Tapi emas belum produksi. Jadi gitu ya. Oke, kita udah tahu harga emasnya masih naik. Jadi kalau teman-teman ngomong, Mas, emasnya ATH kok arcinya turun, ya nggak boleh dibandinginnya day by day gitu, teman-teman ya. Bandingkannya beberapa hari atau beberapa minggu. Kalau misalnya korelasinya masih positif, ya berarti memang harga emitennya itu bergerak sesuai dengan komoditasnya. Kecuali ditemukan ibaratnya suatu masalah lah ya. Ada sesuatu hal yang membuat misalnya si apa namanya, si emiten itu crash gitu misalnya ya, kan bisa jadi kan resiko bisnis ya, misalnya dia smelter emas nih, smelter emas, bilangnya smelter ya, smelter emas, oh ternyata kena amit-amit ya, misalnya kena bencana alam gitu kan, kena bencana alam jebret, berhenti beroperasi. Kalau berhenti beroperasi kan ya udah pasti dong jualannya jadi turun kan, jualannya turun, nggak bisa dapat profit dari jualan, ya udah pasti harga sahamnya turun. Tapi ya selama mereka berproduksi dan menjalankan bisnisnya seperti biasa, ya harusnya tuh naik karena komunitasnya naik. Gitu ya simpelnya ya. Top down analisisnya gitu ya teman-teman ya, untuk saham emas. Nah jadi udah tahu nih, oke, kita ngelihat harga emasnya naik. Kenapa? Karena ada sentimen juga nih, si siapa, kakek trompet ngapain ya, biasalah usil sana sini kiri kanan nggak tahu kenapa gitu kan, mungkin lagi sensi. Ya udah kita nikmatin aja. Oh ternyata katalisnya berhubungan dengan emas. Oh Federal Reserve juga nih ya, the Fed ya nurunin suku bunga ya, suku bunga turun lagi. Tandanya apa? Ya risky aset kayak saham ya, stocks ya, kripto itu berpotensi naik. Nah selain mereka apalagi yang naik ketika suku bunga turun? Ya ini ya, gold ya. Nih ya, safe haven ya, God's money. Tuh, nih berpotensi naik lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman baca konsensusnya Bloomberg ya atau JP Morgan ya, XAUUSD itu konsensusnya masih bisa ke 5.000 ya untuk 2025. Kalau kuartal berapa nggak tahu, tapi ya tetap ada potensi. Nah ini kan udah tinggal $500 lagi ya. Jadi ya inilah sebabnya kita ngelihat masih sangat positif katalisnya untuk saham yang berhubungan dengan emas gitu ya. Dan karena ini harganya sangat mahal gitu. Jadi udah tahu nih, Mas, saham yang bagus buat bulan Januari apa ya? Nah, kalau nanya lagi kebangetan lah gitu ya. Gitu ya. Oke, jadi kita masuk ke sahamnya langsung ke Antam. Itu
gitu ya. Nah, Antam gimana nih Mas? Antam ya teman-teman lihat. Oh iya nih, Antam harganya masih naik. Tapi ya ini nih, Mas agak sulit ya naik ya. Ya wajar teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ada yang lihat nih gap ya, yang baru aja ditutup di 3.260. Nah, jadi sebenarnya sangat wajar untuk kita melihat Antam itu terjadi rejection lagi di 3.260. Tapi ya tetap kalau misalnya teman-teman udah beli dari 2.900, lebih baik teman-teman hold. Kenapa? Karena kita udah tahu nih, oh iya, harga komoditasnya masih naik ya Mas Emon ya. Ya udah saya hold aja emas. Mas mau tambah barang bisa nggak? Bisa, tapi tambahlah bertahap. Idealnya kapan Mas ya? Seideal mungkin ya, mungkin ya di awal-awal tahun lah ya. Kenapa? Karena ya liquidity kan juga rendah nih di 29 dan 30. Jadi sebenarnya secara structure ya, technical ya ini udah bagus banget ya. Di 3.180 teman-teman bisa lihat harganya sangat kuat tembus ya. Ada ekor yang nyentuh lagi ya, testing support di 3.180, terus mantul lagi. Ini tinggal kita cek aja nih pergerakan Senin. Ya kalau dia pun sideway ya antara 3.180 sampai 3.260 ya, ini nggak apa-apa ya. Ini nanti tinggal tunggu dia momentum untuk naik kembali gitu ya. Jadi secara teknikal bagus, tinggal kita cek untuk moving average juga ini bagus banget ya. Kenapa? Karena dia udah lepas dari MA100 gitu ya. Jadi dia udah di atas MA100, so potensi untuk dia naik lebih tinggi tuh ada gitu ya. Karena apa ya, penjelasan Mas Emon sebelumnya kalau dari tadi teman-teman ngikutin, MA100 tuh si malakama lah. Kalau dia bisa tembus ya MA100, bisa nukik ke atas, itu dia dapat momentum shift yang besar gitu ya. Sebaliknya, kalau misalnya dia crossing ke bawah MA100, ada potensi untuk melanjutkan yang namanya tren penurunan. Nah, ini salah satunya kan Antam pernah ya crossing MA100. Hasilnya apa? Harganya turun cukup signifikan gitu ya. Gitu. Jadi sekarang tinggal kita lihat nih, kira-kira foreign flow dan bandar volume gimana sih Mas gitu ya untuk si Antam. Nah, kita tinggal cek ya teman-teman ya. Nah, untuk Antam ya teman-teman, tinggal dicek nih. Sorry ya, belibet. Nah, ini cakep banget ya, tanggal 24 ya teman-teman, lihat, wah, ketua kita si AK IF gak kenal ya, kajet ya masuk, hore, si AK masuknya gede banget. Nah, tapi sebelumnya kita cek dulu nih, untuk foreign flow-nya si Antam gimana. Itu kan. Nah, Antam tiba-tiba asingnya loncat kodok ya. Asingnya masuknya loncat kodok ya, dari 74M tiba-tiba net akumnya 245M. Bagus gak? Bagus banget ya. Kenapa? Kenapa sih Mas Emon sukanya lihatnya dari asing? Ya karena kayak biasa ya, Mas Emon lebih mending nyangkut sama yang duitnya triliunan daripada dikarungin sama teman sekampung ya. Gitu. Jadi ya ini enak banget nih si Antam, ada liquidity ya kan, 240M masuk. Nah, kita cek broker transaction-nya. Oh, ternyata ketua kita nih yang masuk nih. Rata-rata siapa? Si AK ya, gede banget. Ada AK, yang kedua IF, Kajet lah. AK sama Kajet lah yang udah pasti ya. Sama BB sama ZP nih. Jadi bagus gitu kan. Nah, terus kita lihat lagi nih. Yang dagang siapa ya untuk 24? Oh, retail nih Mas, YP XL XC. Wah, Wiberber ya teman-teman ya. XL YP XC ya. Gitu ya. Jadi ya udah tahu lah, oke, retailnya di hari kemarin buang ya, harganya juga ya nggak bergerak lah 1% gitu, tapi ya lumayan lah gitu ya. Nah, sekarang kita coba mundur nih dari tanggal 22, masih sama nggak? Oh, masih sama nih Mas, AK-nya masih akum. Oh, ada ZP juga, ada NI mix lah, ada KZ, BB sama BK ya, semuanya masih akum. Jadi bagus nggak? Ini bagus banget gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang punya harga di bawah tuh, udah nih tinggal hold aja itu ya sampai ke Q1 ya kan, udah enak kan. Jadi Mas Emon udah sekalian bahas ini buat teman-teman yang pegang barang Antam, ya udah nggak apa-apa, pegang aja. Mas, aku punya barang nih di berapa nih, di 3.500, hold aja teman-teman ya. Inilah sebabnya kenapa Mas Emon bahasin saham-saham yang ada fundamentalnya ya dan retail friendly. Kenapa? Karena kalau teman-teman kayak di Antam ya bersyukurlah nyangkutnya di Antam, ada posisi besar potensinya untuk dia kembali kejemput tuh di harga sangkut gitu ya, karena sentimen komoditas emas yang masih naik gitu ya. Jadi ini bagus gak? Bagus ya, tinggal tunggu, tinggal kita cek sebulan gimana Mas gitu ya untuk flow dari si Antam ya, tinggal kita cek nih. Coba ya tanggal 8, wah aku masih nyimpan barang ya, ada buangan juga, tinggal lihat tanggal 1. Nah, konsisten ya, aku ZP KZ, aku ZP sama CC lah ya.
Ini masuknya gede. Jadi bagus nggak? Bagus ya. Lihat sebulan terakhir retailnya buang nggak? Oh iya nih mas, XL, YP, kebalik. XL, YP, XC ada. Oh ternyata kalau sebulan BK-nya buang, tapi di beberapa minggu sebelumnya teman-teman masih ngelihat ya. Oh iya nih, masih ada akum gitu ya. Tuh, jadi menarik ya untuk si Antam teman-teman ya, masih bagus. Next targetnya kemana? Nah setelah dia dari 3.200 hit nanti ya, setelah dia klaim ya kita coba dulu aja ke 3.360. Nanti next targetnya bener-bener agak jauh nih, testing area resistance di 3.460 gitu ya untuk si Antam ya. Jadi kalau udah pegang Antam, hold terus teman-teman ya gitu. Oke, tapi kembali ya Mas Emon, reminder buat teman-teman ya, tanggal berapa? Tanggal 29.30 ya dicek. Ini kan bursa ya, 29.30 masuk ya, ada market buka lah gitu ya, marketnya buka. Terus 31 tuh libur bursa ya, 31 sama 1 libur bursa, baru tanggal 2 masuk. Nah, saran Mas Emon adalah hindari untuk trading lebih banyak di minggu depan gitu ya. Kenapa? Karena ya biasanya long weekend ya, long holiday kan likuiditas turun gitu ya, likuiditas turun. Jadi ya jangan terlalu berharap lah untuk saham naik. Apalagi kemarin IHSG buangannya lumayan kan, 0,5% kan. Gitu. Jadi ya tunggu ganti tahun baru teman-teman masuk lebih banyak gitu ya. 3180. Ya jangan semua ya teman-teman ya, bertahap ya masuknya ya. Kalau saranku sih ya masuknya awal-awal tahun juga nggak apa-apa lah kalau mau masuk lebih gede. Tapi lihatlah besok ya ada buangan atau enggak. Itu ya, itu untuk Antam. Untuk Antam, terus nextnya kita bahas Archie ya. Archie. Nah untuk Archie juga sama nih. Banyak yang teman-teman bilang pasti, Mas kok masnya ATH Archie-nya nggak naik? Mas kok masnya ATH Archie-nya nggak naik gitu? Ya Archie udah naik berapa ratus persen gitu ya. Tapi ya sebenarnya kan simply yang pertama ya, ini karena ya simpelnya adalah ini resisten ya di 1750 ya, Fibo 1,618, dan teman-teman lihat beberapa kali terjadi rejection di sini gitu ya. Nah rejection itu gimana ya, area resisten ya, nggak mampu ditembus ya udah pasti mantul ya, sama kayak teman-teman lempar bola ke plafon, bolanya mantul lagi gitu ya. Kenapa bolanya mantul ya, karena plafonnya kuat. Coba teman-teman lempar bola bowling ya ke plafon ya dengan tenaga yang kencang, pecah gak plafonnya? Pecah, berarti breakout kan gitu. Sama juga dengan technical, kalau ini selling pressure yang menahan dia untuk naiknya tinggi, ini sulit lah untuk dia naik gitu ya. Tapi overall kalau teman-teman ngelihat untuk ya pergerakan dari Archie ya masih dalam fase uptrend gitu ya. Ini kan kelihatan ya, higher low-nya kebentuk di sini ya. Ini higher low kebentuk juga. Nah, di sini juga sebagai area resisten ya, resisten yang menjadi support juga udah di fulfilled gitu ya. Waktu dia naik, dia turun, dia naik lagi. Nah sekarang apa? Nah sekarang ya udah gak apa-apa sih dia ini turun. Kenapa? Karena ini akhir tahun ya, likuiditas turun. So kalaupun ya si Archie itu koreksi bahkan sampai 1620 ya untuk Senin ya, antisipasinya ya ini juga masih dalam kategori koreksi yang sehat gitu. Nah jadi kalau misalnya teman-teman udah tahu nih, seandainya hari Senin teman-teman ngeliat Archie turun ya ke 16.620, ya udah tahu alasannya kenapa, ya udah wajar ya, market sepi gitu kan, banyak yang liburan. Tapi seandainya naik gimana mas ke 1750, ya udah bagus, berarti memang di akhir tahun langsung benar-benar direspon si Archie gitu ya. Jadi bayangkan dua arah teman-teman ya, naik dan turun. Antisipasi kalau misalnya turun ya, kalau naik ya udah happy cuan ya gitu. Tinggal kita cek nih foreign flow-nya gimana mas gitu kan. Foreign flow dari Archie ya tinggal dicek, wah ternyata ada buangan nih 3 hari berturut-turut. Nah itu hati-hati gitu ya. Nah, jadi buangan paling kerasa dari tanggal berapa? Dari tanggal 17. Nah net sell daripada foreign-nya itu udah kelihatan dari tanggal 17, 18 ya, 19-nya masuk lagi, 22 sampai 24 lebih banyak buangan gitu ya. Nah jadi apa? Jadi ya wait and see dulu. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk ya tunggu dulu nih sampai asingnya mulai selesai gitu ya, atau at least sampai 29.30, karena ketidakpastiannya lebih gede tuh di situ. Karena liquidity-nya kecil ya, asingnya pada libur ya, udah pasti gitu ya. Nah,
Tapi kan nggak fair mas, ini ada tanggal 12/12 masuk berapa nih, 243 M. Betul ya, betul, ini masuk 243 M, jadi sebenarnya berapapun buangan di sini sebenarnya ya jelas lebih kecil ya daripada 243 M. Tapi ya kita berkaca pada harga 3 hari terakhir nih, jadi at least teman-teman udah tahu, oke, ada si bro yang masuk 240M, siapapun itu, ya udah berarti Archie bagus. Kenapa? Karena dia berani masuk gede gitu kan. Simpelnya gitulah, kita simplified begitu ya. Nah, jadi apa? Nah, kalau jadi untuk ya main di Q1 sampai Q1 Januari ya bagus gak? Bagus. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat 3 hari ini, kenapa? Karena bursa bukannya 29 sampai 30, 31 sampai 1 libur, tanggal 2-nya juga hari kejepit ya, yang most likely akan sepi gitu ya. Ya kalau misalnya harga naik ya mantep gitu, tapi kalau turun at least teman-teman udah tahu, oh iya, marketnya sepi gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari 22 sampai 24 itu kan buang kan. Nah, ini tinggal lihat nih, oh iya nih, make sense nih kalau misalnya besok turun lagi. Ini aja di sini dibawa naik dulu kan, baru dibawa turun. Jadi kalau Senin itu turun, ya udah, tinggal apa? Tinggal tunggu dulu. Mas, tujuannya apa sih? Supaya kalau tujuannya apa sih Mas Ewan bilang kayak gitu? Tujuannya ya ketika Archie nanti koreksi, teman-teman dapat harga yang lebih murah untuk serok. Itu. Jadi jangan terburu-buru gitu loh. Itu maksudnya kan, ya intinya teman-teman udah bisa dapat harga lebih murah nih untuk Archie kalau memang bener dia nanti dibawa koreksi. Jadi gimana? Ya udah coba masuk dikit, tapi selalu siapkan modal ketika nanti harganya koreksi, teman-teman biar bisa punya barang lebih lagi gitu ya. Nah, terus tinggal dicek. Nah, ini kita kira-kira si Archie siapa nih yang beli gitu kan. Nah, kita cek aja. Oh, Archie dari tanggal 24 dulu nih, 24. Oh, ada PD, LG, CP, AK, BB, BK. Lihat lagi siapa yang jual. Oh, RX, CC, nggak bisa ngambil kesimpulan. Tapi at least kita lihat PD, beli. Kita mundurin nih ke seminggu, 22 ya. Oh, BB beli, bagus gak? Bagus banget ya, BB. Ada PD, LG, YP, biasalah, retail ya. LG, SQ, KU, KI, di sini nggak bisa ngambil kesimpulan, tapi kita bisa pegang BB. Kenapa? BB belinya gede ya. Di sini buang asing, ZP, AK, RX, kurang menarik. Coba mundurin tanggal 15 BB, PD, ada XL, berarti XL-nya masih cuan ya, pegangnya dari sebelumnya. Rata-ratanya, oh enggak sih, nggak terlalu ya, FSS 1700 juga. Enggak lah, ini nggak make sense lah, karena 15, kita ukurnya 15 gitu ya harusnya. Tapi ya at least teman-teman tahu, oh si apa namanya retailnya pegang barang dari ini ya, dari 15 udah mulai ada nih top 3. Nah, tinggal dilihat, oh BB-nya masih konsisten nih punya barang gitu ya. Jadi kalau BB-nya makin gede ya kita tahu dari sebelumnya dia memang punya barang. Kita mundurin lagi ke tanggal 1. Oh ternyata BB barangnya banyak banget nih. Ya barangnya 1,3 juta lot, baru jual 78.000 lot gitu kan. Sama BK juga baru jual setengahnya, ternyata si AK juga ada gitu ya, tapi udah mulai jualan, ada GR, YU, EP. Tinggal dicek yang buang barang siapa. Oh ZP, RX, jadi asing sama asing buang barang ya di Archie ya. Jadi ada yang beli asing, yang majority jual juga asing gitu ya. Bagus gak? Ya bagus. Jadi kita lihat, oh iya beneran, Archie beneran diakum gitu ya. Apalagi tadi AK tadi yang paling gede, yaitu sentimennya udah tau lah, yang dari 240M inilah, dia salah satunya gitu kan, yang paling besar. Jadi apakah ada potensi si bro ini naik? Ya ini tentu ada gitu ya. Kita lihat broker summary-nya masih bagus, tapi ya tunggu dulu nih, momentum sementara. At least kalau bisa dapat 1620 ya kenapa enggak gitu ya. Jadi wait and see untuk tanggal 29.30. Secara momentum Archie masih bagus. Kalau teman-teman lihat juga untuk stochastic slow meskipun sudah di atas tapi masih crossing naik gitu ya. Gitu. Jadi masih menarik. ATH itu all time high ya. Ini kayak ini juga all time high ya. Ya jadi dari seluruh kenaikan harganya ya dia paling tinggi ya. Itu ya teman-teman ya. Oke. Next lagi kita bahas MDKA ya. Nah untuk MDKA, nah ini mungkin teman-teman akan agak sedikit bosen gitu ya. Kenapa? Karena ya ini si MDKA gerakannya ngapain ya, lemot gitu ya, agak-agak sideway ya, 2200 sampai 2240. Nah ini apakah ada potensi turun? Ya ini tetap ada ya teman-teman ya, kalau memang 2200 ya itu nggak mampu dia tahan ya.
gitu. Nah, jadi untuk pergerakannya di sini ya, si MDKA teman-teman lihat. Nah, ini kan closing MA5 MA10 gitu kan. Jadi apakah ada potensi untuk turun? Ya ini untuk MDKA tetap ada ya potensi untuk turun nih sini gitu ya. Nah, nanti kita lihat nih ini broker summary-nya gimana, sama asingnya masih ada nggak sih yang masuk di MDKA. Kalau misalnya masih banyak masuk di MDKA, ya udah berarti ini dia lagi masih namanya masuk fase akumulasi ya, sideways dulu sebelum harganya nanti naik lagi gitu. Nah, ini tinggal kita lihat aja nih, kita cek untuk si MDKA. Nah, MDKA mas ternyata masih ada juga ya akumnya ya gitu. Tinggal dicek nih, terakhir tanggal 24 buangan nih 5,4 M, tapi ya ada inflow. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan infonya ya kurang lebih ya inflow sih inflow ya, tapi kalau misalnya dilihat dari tanggal 18 ya masih outflow lah ya ini ya. Kalau di jumlah ya ini sama ini. Mungkin kalau dari tanggal 10 masih relatif inflow sedikit gitu ya. Nah, terus dia masuk dari 24 ya bulan 11, terakhir dari tanggal 8 Januari baru 8 Desember baru dia kemudian mulai ada buangan. Nah, ini udah kita lihat lah ya, goyang juga di tanggal 5. Jadi jangan ekspektasi terlalu besar dulu teman-teman ya. Kita lihat asingnya masih jual untuk kemarin ya. Jadi kita lihat dulu nih, kalau misalnya memang masih bisa turun ya teman-teman pantengin. Kenapa? Karena kalau bisa dibeli di harga kayak 2000 ya kenapa enggak gitu kan. Seandainya memang 2 hari berturut-turut masih akan dibawa turun gitu ya. Tapi kita coba lihat nih, kira-kira siapa yang beli si MDKA. Kalau misalnya bagus-bagus ya tinggal dipantau gitu ya. Nah, dari tanggal 24 ya, 24 PD, SQ, XL, YP. Nah, ini retail lah ya, udah jelas siapa yang jual, langsung ZP, LG, CC ya. Tinggal kita cek lagi tanggal 22. Aku masuk nih ketua kita ya. Mantap ya, si AK ternyata masih ada pegang barang dari tanggal 22. Nah, coba kita mundurin lagi tanggal 15. Yang pegang barang siapa? OD ternyata, switching nih. OD, ada YU, ada Kajet juga, ada CC. Ini OD ternyata beli barangnya banyak. Ternyata AZ, PD, MG dagang ya. Kita coba AK di sini. AK ternyata jual teman-teman ya. Di minggu ke berapa? 1 2 3. Minggu ketiganya ternyata jualan nih dia ya. Kita cek lagi tanggal 8. Sama ya, ternyata OD pegang barang. Nah, tapi kayaknya OD baru masuknya di tanggal 15 nih. Kenapa? Karena kita ngelihatnya dia akumulasinya gede dari per tanggal 15 gitu ya. Nah, kalau kita mundurin ke 8, nah kelihatan masih ada jualan OD karena volumenya menurun gitu kan. Nah, ini KZ yang masih konsisten belum jual gitu ya. Tinggal siapa yang dagang AZ, ZP, Mamang Guyur ya, MG. Nah, sekali lagi kita coba masuk tanggal 1 Desember. Ternyata PD, OD paling gede PD yang pegang ya. Ada PD, OD, AK, CC, BK sama KZ. BK sama KZ udah mulai buang barang. Jadi kalau dari 1 Desember udah agak kurang clear nih kita lihatnya ya. Jadi paling enak ngelihatnya dari tanggal 15 akum di OD, YU, KZ sama AK di minggu berikutnya gitu. Jadi ya cukup menarik lah sebenarnya untuk di MDKA gitu kan. Retailnya nggak terlalu banyak ya. Di sini kita lihat. Jadi ini tinggal ditunggu naik aja nih. Tapi itu tadi, kalau misalnya mereka benar-benar dari asing ya, yang masuk lebih banyak asing ya tunggu dulu aja nih. Sampai harganya agak turun sedikit sebelum teman-teman beli lagi untuk naik ke atas gitu ya. Oke, next ya. Habis MDKA juga masih agak menarik, tapi mungkin ya harus ditunggu dulu gitu ya. Beberapa kali koreksi dulu. Nah, terus lanjut lagi HRTA ya. HRTA. Nah, Archie tadi udah lewat ya. Kalau mau belakang lihat di YouTube aja. Nah, jadi untuk HRTA teman-teman, nah ini juga sama ya. Sebenarnya ya saham-saham kayak gini bagus lah ya. Kenapa? Karena harga masih naik ya. Dan dia juga ngerespon naik nih. Terus kalau teman-teman lihat karakternya si HRTA ya, yang cakep adalah dia kalau koreksi nggak pernah lama ya. Beberapa kali koreksi naik lagi, beberapa koreksi naik lagi. Jadi menarik lah. Ya sama juga kayak di sini ya. Nih. Koreksi ya habis itu choppy terus naik lagi gitu. Jadi salah satu yang menarik lah ya. Nah,
Terus untuk HRTA teman-teman tinggal lihat lagi nih. Oh iya mas, HRTA naik, terus benar-benar di tanggal 24 itu terjadi rejection gitu ya. Rejection di mana? Rejection di harga 2110. Reject ya di Fibo 1,618. Wajar nggak? Ini wajar. Kalaupun nanti teman-teman lihat di retesting lagi ke 1910, ini masih tergolong dalam koreksi yang sehat gitu ya. Jadi apa? Jadi ya tinggal dipantau dulu. Ini masih di atas MA5, MA100, jadi sebenarnya untuk naik lebih tinggi bisa nggak? Ya bisa, tapi ya saran Mas Emon wait and see dulu, khususnya tanggal 29 dan 30 ya. Kenapa? Karena di fase ini ya kita bilangnya institusi atau bandar gede atau smart money kan masih libur ya. Sama apalagi, sama ya teman-teman tahu juga, di sini yang namanya retail ya, retail lagi pada liburan kan. Entah ada yang cuti, ada yang cuti, at least semuanya retail majority-nya libur. Dia retail libur ngapain? Gabut yuk trading saham. Nggak taunya di sininya kosong. Udah gampang jadi exit liquidity gitu ya. Jadi menurut Mas Emon tunggu dulu ya sampai akhir tahun lah, bener-bener udah di Januari baru teman-teman masuk lagi gitu. Karena kalau seandainya dia koreksi teman-teman ya, ini teman-teman dikasih kesempatan untuk masuk di harga yang lebih murah gitu ya. Jadi apakah ada potensi naik ke atas ya? Kalau HRTA sih sebenarnya masih ada ya, karena sentimennya masih bagus gitu. Tapi ya wait and see dulu lah untuk sementara. Terus teman-teman cek HRTA. HRTA, oh HRTA kemarin masih akum, menarik gak? Ya jadinya menarik gitu kan. Nah, tapi lihat lagi, oh iya nih dari tanggal 15 sampai 19 tuh outflow ya, outflow. Tapi di sini waktu di tanggal 12 asingnya masuknya gede lumayan. Berikutnya ada buangan juga di tanggal berapa nih? 23. Nah, sekarang kita lihat HRTA rame retail nggak? Kalau HRTA rame retail, menurutku lebih baik wait and see dulu. Nah, HRTA kita lihat ya, kita boleh cek dulu dari tanggal 24 nih. Oke, 24 AKBK ya. Nah, ini cakep banget sebenarnya. AKBK masuk tuh, ketua panutan kita masuk, bagus ya berarti ya teman-teman ya. Nah, terus dicek, oh RX jual. Nah, sesama asing jualan ya. Sesama asing tukeran barang lah, ada yang jual ada yang beli gitu kan ya. RX salah satu yang gede juga lah ya. Nah ini YP XL XC, nah cakep ya, cakep banget. Kalau XL YP nya jualan ya, tandanya masih bisa naik gak? Ya menurutku bisa gitu ya, masih berpotensi. Terus tinggal dicek lagi aja nih, oh 24, sekarang kita mundur ke 22 ya, seminggunya ya. Kita cek nih, AKBK masih rajin nih, masih masuk ya. AKBK cakep, tapi si aku udah mulai buang nih dari tanggal 22. BK-nya juga sama. Kita fokus lihat retail. XC ada di bawah. YP top buyer ya. YP-nya top sell ya. YP top sell, XL di sini ada juga jualan. Tapi apa? Tapi yang teman-teman lihat ya, RX juga masih sama ya jualan, jumlahnya sama. Tuh, nah udah, kita tinggal cek lagi, mundur lagi dari ke tanggal 15. Oh, ternyata kalau di tanggal 15 justru BK nih yang punya barang. BK punya barang, terus kita cek. Oh, YP masih bener nih, masih jualan ya. Ada YP, XL, XC. Jadi kalau teman-teman lihat dari tanggal 15, digabungin sampai sekarang ya, ini barang retailnya udah habis sebenarnya gitu ya. Udah keluar ya gitu. Apa-apa, kita coba lihat tadi si AK masih konsisten gak ya? Nah ini AK masih ada ya barangnya, tapi kayaknya di bener-bener minggu tanggal 15 sampai tanggal 19 ya kalau nggak salah ya. Iya, ini lebih banyak jual dia ya. Apa-apa, kita mundurin lagi ke tanggal 1. Biar kita tahu flow-nya gimana. Oh, ternyata BK, AZ, AK tuh punya barang. Tapi BK ternyata udah buang, baru masuk lagi tuh di pertengahan. Sama AZ dan AK juga sama ya. Jadi sebelumnya dia udah punya barang, terus udah dibuang di awal Desember. Tapi di akhir-akhir dia mulai ngumpulin lagi. Gitu. Jadi ya menarik gitu kalau dari broker transaction. Kenapa? Karena di sini kita ngelihat ya per tanggal ya dari 15 lah ya, dari 15 berarti di sini nih. Dan di sini ya ternyata asingnya masih ada yang masuk. Jadi apakah ada potensi naik ya, ini besar, tapi tetap wait and see buat teman-teman yang mau masuk. Mas, kalau saya udah punya dari bawah gimana? Ya udah, ini teman-teman hold aja sampai Q1 2026 juga masih berpotensi naik lebih tinggi lagi dengan sentimen emas yang masih naik gitu ya. Catatannya emasnya masih terus rally ya. Menurutku saham-saham emas juga masih akan naik gitu ya. Gitu.
Itu ya untuk HRTA ya. Jadi kalau misalnya mau harganya kuat naik gimana Mas? Sebenarnya simple aja. Gitu. Kita cuma perlu ngelihat yang namanya HRTA itu klaim lagi area Fibo 1,618 di 2110. Gitu ya. Oke, kurang lebih gitu untuk HRTA. Terus lanjut lagi teman-teman ya. HRTA, kita lanjut emas. Nah, emas, kita lanjut emas ya. Eits. Nah, oke. Emas itu teman-teman ya, nah ini nih. Emas, kalau Mas Emon lihat sih, aku nggak tahu ya, ini kayaknya sih memang belum beroperasi dan masih start menggali ya dia ya, si saham emas ya. Nah, ini kan juga ya unexpected lah ya, dia naik dari 3.600 sampai mau 6.000. Nah, tapi pantau lagi nih, kalau retailnya udah mulai FOMO di sini, hati-hati ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ya ini udah mentok nih ya, 5.875 di extension terakhir Fibonacci ya di 4,618. Dia apakah akan ada potensi untuk turun ya, ini kelihatannya ada, tapi ya tergantung nih. Kalau di sini foreign yang masih kuat ngangkat ya tetap aja ada, tapi paling nggak kita ngelihat dia harganya kunci di atas 5.875, baru berpotensi lah harganya kembali naik gitu ya. Sekarang kita tinggal cek nih untuk foreign flow-nya gimana nih untuk si emas gitu kan. Nah, betul, emas agak ngeri dibanting, aku juga begitu sih. Tapi mau gimana kalau misalnya teman-teman ngelihat asingnya masih masuk terus, dan ini masuknya sangat konsisten gitu ya dari tanggal 5. Jadi dari tanggal 5 dia inflow terus, ada buangan juga, buangannya kecil gitu kan. Terus apa? Sampai sekarang ya masuknya gede. Terbesar adalah asing masuk di tanggal 22 ya. 100 berapa nih? 116 M ya masuk. Yang kita lihat broker transaction dari emas siapa? Nah, kalau dari sebulan ya 1 sampai 24 aku masuk nih. Si AK masuk teman-teman ya, gede ya. AK, YU, BK, BB, AZ. Ya, biasa mereka kalau udah masuk ya, pendorong harga pasar naik ya. KZ juga ada. Ya ini dari sini sampai sini retail bukan asing semua ya. Most likely asing semua sama ZP. Lihat yang dagang siapa? LG, XL. Nah, habis barang nih. LG, XL ya. LG-nya enggak lah, LG-nya enggak, lebih ke XL, PD. Nah nih PD, XC, YP. CC nih, CC retail nih, CC, SQ, GR. Udah pada lepas semua dari 1 sampai 24, jadi wajar lah dia naik gitu ya. Nah, tinggal kita lihat deh, kita mundur deh ke 24 dulu. Nah, 24 BK AK masuk ya, si cakep. Buang barangnya retail lagi tuh. XL, PD, YP, XC gitu kan. Terus next lagi tanggal 2 wah aku YUBK, KZ, AZ, no, masuk kan. Ya ada jualan sih, tapi at least masih masuk gitu ya. Terus cek lagi, mundur lagi, tanggal 15 aku YUBBBK, mantap. Cek lagi yang buang, masih sama nggak? Oh iya, XLYP, XLXC nya itu masih buang. Coba kita cek YP ada beli nggak? Nah, YP nya beli ya, tapi belinya kecil. Menarik ya jadinya ya. Nah, tanggal 8 tadi, tanggal 1 udah. Kita coba cek terakhir tanggal 8. Nah, tanggal 8 kita masih lihat, konsisten nih, AK beli terus gitu kan. AK, YU, BK sama BB masih masuk. Terus ada ZP, BQ, KZ sama AZ. Lengkap lah di sini asingnya ya. Terus lihat lagi, LG, XL. Nah, ada Mangguyur LG ya kan. Ada XL, XC sama YP. Jadi kompak lah, retailnya masih buang. Jadi kalau udah ngeliat gini sebenarnya kita tahu apakah masih ada potensi naik ya. Untuk emas masih ada, tapi ya tetap ya kurangi ekspektasi di tanggal 29 dan 30 karena liquidities relatively rendah. Itu ya, ini Mas Emon pakai HOTS desktop ya, pakai Mirai punya. Gitu. Oke. Ya kurang lebih gitulah ya untuk emas. Ya kalau Mas Emon sih ngelihatnya memang selama asing itu masuk ya tetap ada potensi untuk naik. Tapi ya balik lagi, kalau karena Mas Emon belum ngelihat fundamental ya, emas itu belum jalan kan, masih masuk tahapan eksplorasi. Jadi menurutku ya aku agak wanti-wanti sedikit lah ya untuk nggak masuk di
siapa namanya, si emas. Itu ya teman-teman ya, untuk saham emas. Nah, nextnya itu kita kemana? Nah, nextnya itu kita masuk ke PSAB ya. Emas ya, PSAB. PSAB. Hold harta aman, aman nggak bang? Ya tergantung average lah. Kalau average teman-teman di bawah ya silakan di hold gitu kan. Nah, terus sekarang nextnya kita PSAB ya. Nah, PSAB itu sebenarnya salah satu saham yang bagus ya, based on fundamental, tapi ya biasa nih. Kalau teman-teman lihat pola yang terbentuk di yang namanya Sibro PSAB ini ya, setiap dia naik ya biasa ya. Sideway-nya lama, naik, sideway-nya lama, naik, and then sideway-nya lama. Ya, ini tinggal tunggu aja kapan dia naik gitu. Kenapa ya? Karena teman-teman udah lihat emasnya sebenarnya masih dalam fase uptrend gitu. Jadi potensi naik ada nggak? Ya ada gitu ya. Nah, nextnya ya kita tinggal cek. Oh iya nih mas, ternyata ya emang bosen ya di PSAB ya. Kenapa? Karena harganya bolak-balik di sini-sini aja gitu ya. Range-nya antara di 565 sampai 550 gitu. Nah, tapi ya tetap teman-teman lihat, oh iya nih, 555 memang direspon sebagai support. Tapi sekalinya dia jebol ke bawah ya, ini masih ada 520 yang benar-benar mantulin harganya untuk tetap naik ke atas gitu. Jadi apakah bagus ya? Ini bagus menurutku ya. Nah, jadi teman-teman lihat, oke, ini memang agak cenderung sideways ya untuk di 530 sampai 580. Tapi kalau teman-teman cek lagi untuk momentum, kita udah ngeliat ya momentum stochastic slow-nya crossing ke atas. Jadi potensi naik ada nggak? Ini masih lumayan tinggi gitu ya. Nah, tinggal dicek lagi. Ini ternyata mas ini dekat MA 100 nih di sini. Ya kalau ini MA 100 dia mantul, nah menurutku ini bisa lah jadi katalis yang lumayan ya buat PSAB itu mantul. Tapi ya tetap yang namanya resiko itu kalau misalnya dia crossing di bawah MA 100 tetap ada potensi untuk menjadi balik arah ya, menjadi koreksi. Gitu. Jadi kalau 545-nya nanti ketembus ya ke bawah, harus antisipasi untuk penurunan harga sampai berapa, harus sampai 520 gitu ya kurang lebih ya. Gitu. Oke, kurang lebih begitu. Apakah ada, nah sekarang kita cek untuk foreign flow-nya ya, kita cek untuk foreign flow si PSAB teman-teman. Nah PSAB ya belum terlalu direspon nih sama asingnya, jadi ya salah satu saham emas yang selain dia itu kan MDKA ya, PSAB sama MDKA yang belum direspon lah, yang dia sama sekali belum naik gitu kan, kalau kita lihat dari base minggu terakhir gitu kan. Jadi apa ya, jadi tinggal kita cek lagi nih, oh iya nih dari tanggal 24 asingnya masuk, tapi ya kayak gitu gue cek ya, inflow 9,9 M, habis itu outflow lagi 9 M ya kan, ya masuk keluar lah ya. Tapi overall ya kalau dilihat ya sebenarnya udah mulai akum lagi gitu ya teman-teman ya, gitu. Jadi ya dipantau lah, ditunggu nih di sini. Nah ini kan kita ngeliatnya sebagai area sideway ya. Nah di sini ketika dia lagi konsolidasi gitu kan, nah ini kita mau tahu nih kalau misalnya di sini ada asing yang beli, nah ini bagus banget, berarti teman-teman benar-benar beli ketika harganya turun. Jadi benar-benar tinggal tunggu dia balik arah, teman-teman cuannya udah lumayan gede gitu ya, dibandingkan ngejar yang di harga di atas gitu ya. Nah sekarang kita tinggal cek nih foreign flow-nya si PSAB. Nah ini udah kelihatan tadi ya, mix lah, belum ada konsistensi. Kita cek ketua kita siapa yang beli, atau retail udah pada keluar atau belum gitu kan. Nah kita tinggal cek dari tanggal 24 dulu. Nah di 24 ada ide. Nah ide siapa, kita nggak kenal. Anugrah, nah biasa lah ya, bandar tuh kayak gitu ya, sekuritasnya aneh-aneh. Ide, OD kan Sinarmas ya. OD Sinarmas bukan ya? Oh BRI ya. Nah ini siapa nih? OD, BQ, CC, AK kurang lah gitu ya. Mungkin bandarnya pakai ID ya. EP buang, CP, EL gak kenal ya majority ya. Oh YP buang, nggak bisa ngambil kesimpulan. Kita cek dua-dua, jebret. Oh CC ide lagi, oke menarik nih. CC beli ya ternyata ya, oke ada PD, OD, YP. Nah ini kayaknya retail nih semi-semi ya. PD-nya PD retail nih. Oke, buang barang siapa? DH, EL, XL. Oke, mundurin lagi tanggal 15, cek. Oh ada BB, bagus gak? Bagus. Terus BB ya, salah satu ketua kita ya BB. Terus cek lagi, oh ZP, BK beli juga, mantep nih. Ada YP, ada HP beli ya, HP. NI, KKAI, oke, menarik. Terus siapa yang buang?
AK sama AZ. Jadi AK masih buang barang ya 2 minggu terakhir. Oke, cek lagi tanggal 18. BB masih konsisten ya, belum jual sama Samsat ya. Nggak ada beli juga sebelumnya, masih jumlahnya masih sama. Ada CC, ID sama ZP. Nah, ID-nya udah kecil nih barangnya ya. Berkurang, ada ZPBK juga, pegang barang yang dagang siapa? Oh, SQ, AK, XL, XC sama nggak ada ya, XL, XC buang nih. Kita mundurin 1 Desember siapa nih? Oh bener, BB pegang dari 1 Desember masih ada BB ya, masih ada BB pegang barang, terus ada CC sama ID. ID yang belum jualan Samsak ya. CC udah mulai jualan, tapi ID belum nih sama si ZP ya. Yang dagang AK, SQ, AI, XC, GP sama XL. Jadi ya kalau sebulan ya barang retail ada nggak ya? Udah kering ini. Jadi memang harus nunggu nih. Dia sideway ya, mungkin agak sebentar lagi, agak lama sedikit baru dia bisa naik. Ya at least teman-teman tahu retailnya udah lumayan kopong ya di PSAB. Jadi tinggal tunggu aja nih dia kapan naik gitu ya. Jadi ya cukup menarik lah di PSAB, tapi mungkin teman-teman harus agak sedikit bersabar gitu ya. Gitu, oke. Untuk si PSAB ya, simple, masih menarik juga. Nah, nextnya kita bahas BRMS ya. BRMS nih. Nah, teman-teman, BRMS ada yang nyangkut gak? Coba, Mas Amon mau tahu dong, ada teman-teman yang di BRMS nyangkut gak? Ada ya, kasih tahu dong boleh average-nya di berapa? $1.200, $1.100, lumayan pucuk ya. Jadi lumayan mahal ya teman-teman ya kalau nyangkut di atas kan. Tapi ya sebenarnya good news ya buat teman-teman adalah apa? Oh, 1165. Good news-nya apa? Ya si BRMS ini kan masuk MSCI ya. Atau 160 ya. Nah, good news-nya apa ya kalau teman-teman misalnya ngelihat ya yang namanya BRMS itu masih di MSCI dan belum ada wacana untuk keluar dari MSCI atau exit ya, sebenarnya ya sahamnya ada potensi naik gak ya? Ini tetap ada gitu ya. Dalam artian ya kalau misalnya dia masih sustain ya dan dia memang masih pengen dianggap bagus oleh asing ya, dia harus mempertahankan si MSCI-nya ini kan. Kenapa ya? Karena buat pinjaman-pinjaman kan murah gitu ya. Jadi dapat akses ke liquidity itu lebih mudah kalau dia itu masuk MSCI sebenarnya, dan asing juga bisa beli dia gitu kan, jadi pilihan asing lah. Nah ini kita kalau misalnya teman-teman ngeliat ya turun ya simply karena liquidity lagi exit teman-teman ya. Exit bukan berarti dia ngebanting, tapi ya emang ya institusi pasti akan ada yang taking profit gitu ya, entah itu fund manager, entah itu insurance yang punya equity, yang punya exposure ke equity ya. Ini kalau misalnya mau TP ya udah gitu, akhir tahun kan pembukuan gitu. Jadi memang ada aksi taking profit di 2 hari terakhir ya, teman-teman tahu dari mana ya, akhir tahun ya, simpelnya begitu. Makanya Mas Emon bilang liquidity atau pasar mungkin agak nggak rame dan kayak kemarin kita lihatnya cenderung turun. Jadi ya ini harus hati-hati lah ya gitu. Nah jadi kalau teman-teman lihat ya buangannya lumayan ya, 6% untuk BRMS. Nah nanti kita cek nih di sini gimana ya ceritanya. Nah di sini kalau teman-teman lihat lagi ini turun ya di bawah MA5, MA10. Nah terus kalau teman-teman lihat penurunannya ya ini di sini kan crossing di bawah dan tidak ada sama sekali demand yang masuk nih, tandanya bener-bener sellingnya kuat gitu ya, buyersnya nggak kuat untuk nahan pergerakan harga si BRMS. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat Senin, Mas apakah ada potensi Senin? Ya coba kita komboin juga. Oh, stochastic slow-nya juga turun nih Mas. Apakah ada potensi untuk turun lebih dalam? Ya ini tetap ada. Jadi next-nya teman-teman jangan panik, tapi pantau di 1020 nih. Kalau misalnya di 29 sampai 30 ternyata 2 hari dia turun sampai ke bawah, ya mungkin teman-teman yang belum punya barang ya silahkan beli di 1000 gitu ya, kalau dikasih koreksi lumayan dalam. Kenapa ya? Karena si BRMS ya masih akan rally. Kenapa? Karena ya sektornya masih bagus. Jadi kalau teman-teman nyangkut di 1200 tadi ya pucuk-pucuk, ya sabar teman-teman ya. Itulah sebenarnya Mas Emon sering bilang, buat teman-teman yang kalau ngerasa posisinya kecepetan, buat stop loss-nya di 3-5%.
Supaya apa? Supaya ketika nanti drawdown kayak gini, teman-teman masih dikasih kesempatan untuk beli sahamnya di harga yang lebih murah gitu ya. Kenapa? Karena balikin 3-5% itu lebih gampang gitu ya, dibandingkan teman-teman yang nyangkut udah belasan persen gitu ya. Gitu. Sorry. Gitu ya. Jadi kurang lebih begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat yang tadi nyangkut lah ya 1.200, ini kan lumayan ya 16%, apalagi sampai 1.000 itu kan 20% something gitu ya. Jadi ya ditunggu aja sih menurutku. Ya jadi bagusnya adalah teman-teman masuk di saham emas gitu ya. Ya tinggal tunggu aja nih dia rebound lagi gitu ya. Nah, kalau yang mau masuk gimana, Mas? Kalau yang mau masuk ya tinggal teman-teman tunggu aja nih di ya 1020 lah. Dibawa dulu dia sampai ketarik lagi baru teman-teman masuk lagi gitu ya. Kita tinggal cek nih untuk foreign flow-nya ya si BRMS. Nah, ini yang Mas Emon juga lihat ya. Oh, buangannya lumayan gede nih ya. 57M sama 18M di tanggal 24. Nah, jadinya apa ya? Jadinya tinggal teman-teman pantau dulu gitu. Kenapa menurut Mas Emon naik? Ya karena di sini ada yang masuk gede ya, teman-teman ya. Ini 500 tambah 100M ya, ini hampir 700M lah. 700M bahkan ya dari tanggal 10 sampai 12. Jadi bagus gak? Ya ini bagus sebenarnya ya. Nah, sama teman-teman lihat lagi tanggal 24 tuh ada masuk ya 1,2T. Disinilah ya statement Mas Emon muncul ya. Mas Emon lebih ridho ya, lebih ridho nyangkut sama yang duitnya 1T dibandingkan dikarungin sama teman sekampung gitu ya. Jadi kalau menurut Mas Emon ya beruntung teman-teman yang nyangkutnya di BRMS gitu, di hold aja. Karena ini duit gede masuk ke BRMS 1T gitu kan. Dan ini juga masih di bulan lalu gitu kan. Sebulan lalu lah, pas lah ya. Gitu. Jadi ini short term correction ya karena apa ya? Karena akhir tahun ya, holiday ya teman-teman ya. Ini tinggal ditunggu aja. Jadi hold aja nggak apa-apa ya, khususnya untuk BRMS. Nah, jadi kalau mau masuk gimana Mas? Tunggu di 29.30. Kalau sekali lagi masih dikasih koreksi, silakan teman-teman masuknya di bawah. Nah, sekarang kita tinggal lihat nih. Nah, betul tuh ya. Masuk MSCI, sektornya emas, saham Pak Bakri, kurang apa lagi gitu. Ya, sentimennya bagus lah. Ya, bagus ya, bagus. Upsi. Nah, jadi yang kita cek berikutnya adalah apa? Yang kita cek berikutnya adalah oh ya, lupa. Ini BRMS sudah ya, foreign-nya ya. Ya, basically masih bagus gitu ya. Masih bagus, ya ada buangan tipis tapi ya hold aja gitu ya kalau nyangkut memang di situ. Nah, tinggal dicek. Nah, udah sebulan tuh KZ masuknya berapa? 2.000 ya. 2.000 lot, ada 2 juta lot ya, ada CC, ada YU, ada BK. BK juga masuknya gede meskipun ada jualan. Ini kagak tahu ya CC mungkin bandarnya ya. Ini mungkin CC bandarnya. Tinggal cek aja, oh ZP buang barang XL, YP, XC. Nah, lihat sebulan retailnya di sebelah kanan, retailnya udah jualan. Jadi sebenarnya teman-teman dikasih sedikit lagi nih masuk di BRMS gitu ya. Tuh. Nah, jadi cek lagi nih. Oh, kita tinggal cek nih Mas. Mas coba cekin dong tanggal 24. Oke, tanggal 24 BK masih masuk teman-teman ya. BK, NI, CP. Nah, ini XLYP ada masuk nih ya tanggal 24 ya. Tapi lihat jumlahnya, oh iya, jumlah lotnya nggak sebanyak sih BK gitu ya. Jadi bagus nggak? Bagus. Oke, buangan barangnya siapa? YU sama CC. Terus cek lagi, oh iya kalau dari tanggal 22 gimana? Oh dari tanggal 22, ya dari tanggal 22, teman-teman ngecek nih, ups, dari tanggal 22 sampai 24, oh CC, CP, NI, BK masih masuk nih. Nah, YP sama YP, XC sama XL ya, karena XL. XL-nya nggak ada nih. Cek XL di mana kamu nak? Ini kan YP XC, tumben ya, nggak kelihatan si XL ya. Mana nih dia nih? Ya sudahlah, nggak ada. Nggak ada ya. Berarti ya dari tanggal berapa nih? 22 sampai 24 kan iya, nggak ada ya. Nggak ada. Terus kita mundurin lagi tanggal 15. Ini KZ masuknya 1 juta lot ya. Belum jual sama sekali nih, jualannya kecil. Ada YU, YP, YP-nya lumayan gede, ada XL juga, ada XC juga. Di bagus banget yang jualan memang ya lumayan sih, asing juga ya ZP, aku dan MG.
Tapi ya selagi teman-teman ngelihat ada yang belum jual kayak si Kajet ya hold terus ya. Jadi ini bagus sebenarnya. Nah, Kajet dari tanggal 8 masih hold ya, jualannya juga kecil. Ada CC dan BK masih hold gede juga ya, jutaan lot. Terus mundurin lagi tanggal 1 jebret. Kayak Kajet, CC, YUBK masih pegang barang gede ya di atas 1 juta. Nah, tapi sorry nih, kita coba cek tanggal 8 retailnya buang barang nggak? Nah, retailnya buang barang sejak tanggal 8. Jadi kalau sebulan sebenarnya barang retailnya udah mulai berkurang teman-teman ya. Jadi tinggal ditunggu aja. Semisal nanti memang Senin dan Selasa dikasih koreksi, ya menurut Mas Emon ya itu adalah momentum yang bisa teman-teman manfaatkan gitu untuk ngambil exposure di BRMS gitu. Karena apakah bijak? Ya bijak. Kenapa? Karena teman-teman lihat nih, oh saya beli posisinya ketika dia sudah koreksi 21%. Jadi ada yang nyangkut 21%, teman-teman baru masuk. Nah itu yang bijak seperti itu gitu ya. Jadi kita nggak FOMO, kalau misalnya naik ya udah tunggu keretanya balik lagi baru teman-teman hajar kanan ya. Oke, itu ya. Ya kurang lebih gitu untuk BRMS teman-teman. Kita nextkan lagi kemana nih Mas? Kita nextkan lagi ke saham kesukaan dan kesayangan retail ya, Dewa ya. Dewa. Nah, Dewa gimana nih, Dewa? Ntar habis ini saham hihihihi ya. Gitu. Nah, untuk Dewa teman-teman ya. Ini juga sama. Ya, ada rejection ya di area resistance 615. Di Fibo 4,618 di 615 ya, di 615. Terus di sini apa yang teman-teman lihat? Nah, di sini ya biasa ya kalau misalnya memang nanti kita lihat retailnya banyak beli ya, kalau menurut Mas Eman ada potensi sih sekali dibawa turun lagi ya. 2930 lumayan lah dibawa turun 2 kali ya. Retailnya nyangkut lumayan nih. Bangsa-bangsa berapa ya? Wah, bangsa-bangsa 17% lumayan ya. Buat bikin biar geter dikit mental ya teman-teman ya, di akhir tahun baru kan nggak sedap juga ya. Nyangkut, tahun baru libur 2 hari, tanggal 2-nya masuk lagi gitu ya. Itu. Nah, kalau aku sih makanya bilang teman-teman tunggu dulu, pasang rem dulu. Gitu kan tuh. Baru tak bilang ya. Mas, nyangkut di pucuk Dewa. Ya, sudahlah. Bapak sabar ya. Nah, jadi ini salah satu area penting ya, Fibo 3,618 di 545. Ya kalau misalnya nanti Senin teman-teman lihat dia koreksi, nah ini ada potensi lah 2 hari ya sentuh ke 510. Tapi selama dia itu ya konsolidasi Mas, tetap harganya di atas 545, bagus gak? Ya ini bagus gitu ya. Jadi yang teman-teman harus perhatikan di hari Senin 545-nya. Kalau dia drop, maka satu lagi area yang teman-teman harus perhatikan adalah di 510. Sama kalau misalnya dia di atas 545, nah ini aman banget gitu ya. Kalau dia tiba-tiba naik gimana Mas? Ya udah ini happy cuan buat teman-teman yang pegang barang dari bawah gitu ya. Nah, jadi tinggal teman-teman lihat. Oke. Tinggal cek nih untuk foreign ya. Untuk foreign dari si Dewa. Nah, Dewanya buang 100M. Nah, lihat nih teman-teman bisa ngeliat. Oke, buangan Dewa yang di atas 100M di tanggal berapa? Di tanggal 15, 17 sama tanggal 22 dan 24 ya. 22 dan 24. Kapan si Dewa masuk di atas 100M? Tinggal dilihat. Oh, tanggal 11 380M, tanggal 9 300M, terus tanggal 8 tanggal 8 berapa? 60M. Nah, kalau dijumlahin berapa nih? Kalau misalnya dijumlahin kan 3 tambah 3 6, 6 tambah 1 7, tambah 1 lagi. Ya kurang lebih 800M lah. Nah, ini sama buangan-buangan ini dicek nih berapa nih? 1 2 tambah 2 4 tambah 2 6. Nah, kurang lebih mirip lah ya kan. Nah, terus tapi teman-teman lihat, nah ini buangannya gede di hari terakhir gitu ya. Buangannya gede. Nah, tinggal kita cek siapa yang buang barang. Nah, Dewa. Nah, Dewa nih tanggal 24. Ya lihat, kalau retail sebelah kiri sudah pasti. Biasa ya, Absolut Cinema nggak nih? XL, XC, PD. Oke, YP lengkap ya. Retailnya nih, tahu dari mana ya? Ini lihat frekuensinya nih. Kelihatan banget retail nih, SQ-nya juga bisa jadi SQ retail nih. Itu ya. Terutama paling mentok kiri lah, kita lihat XL lah ya. Ketua retailnya XL teman-teman. Oh, XL beli nih. Ya, udah lihat siapa yang buang barang, jebret. ZP, Mamang Guyur, GR, AK ya. Tuh. Retail buang, tidak ya, retailnya masuk ya teman-teman ya.
masuk FOMO. Kenapa ya? Karena ngelihat kemarin dibawa ke 615, dibanting dulu, wah masuk ditarik, harganya dibuka gap up, terus ditarik ke bawah gitu ya. Oke, lanjut Mas, coba tanggal 22 gitu ya, kita pengen cek tanggal 22, jebret, XL 1,6 juta lot masuk, ada YP, ada XC, ada YU, ada NI. Nah, kelihatan nih ya, ini YU-nya nggak bisa ngambil kesimpulan lah, tapi kayaknya NI-nya juga NI retail ya. PD lengkap lah di sini ya. Rame. Lihat yang buang barang siapa? Aku, ZP, GRCC, Mamang Guyur. Tuh ya. Mundur lagi Mas, mundur lagi tanggal 8. XL. Nah, ini XL di atas BK ya. Lihat responnya, LG buang barang. PD, BB sama MG juga buang barang. Coba lihat dari 1 Desember. Bread, XL, XC, YP. XL-nya top 1 sebulan teman-teman ya. XL, XC top 4, ada BK top 3. Jadi BK-nya ketutup gitu ya, tengah-tengah retail ya. Ini SQ-nya SQ Bandar ya. Nah, ini ini SQ-nya SQ Bandar nih. SQ-nya SQ Bandar, terus tinggal dicek. LG, ya, LG buang barang, PD buang barang. Ya PD retail ya, tumben ya PD buang barang. NI, ZP, AK buang barang juga nih kalau dari tanggal 1. Ya, jadi sebenarnya dari tanggal 1 ya retailnya lebih banyak gitu ya. Tapi mungkin momen spesifik kayak tanggal 8 baru di sini bisa ngeliat BK masuk ya. AK-nya masih buang. Spesifik aja lah. Tanggal 15 baru teman-teman ngeliat lagi. Paling banyak retail betul-betul banyak dari tanggal 15. Jadi ya tinggal dicek. Ini buangan AK 5,5 juta lot ya, 5,6 juta lot. Ini gede loh. Lihat, jumlahin XL sama YP ya. Ini 1,5 tambah 3 lah, hampir 5 lah ya. Tambahin XC. Jadi ya ibaratnya ya semua buangan retail itu, semua buangannya AK diterima sama retail ya. Ini 5,6 juta lot ya. Tanggal 15 tinggal dicek aja. Tanggal 15. Nih. Berarti buangan di sini. Nah, ini berarti ada retail nyangkut kan di sini kan. AK buang, nah terus balik lagi nih. Nah, retailnya masuk lagi nih. Sekali lagi menurutku dibuang. Sekali lagi menurutku koreksi ke 510 nih cukup lah. Buat bikin retailnya cut loss ya. Gitu. Nah, kan kita mikirnya cara bandar gitu ya. Sebisa mungkin gimana sih kita beli posisi di bawah, retailnya barangnya kering, baru teman-teman masuk, nanti harganya naik lagi gitu ya potensinya gitu ya. Nah, Pak PP aja nyimak ya teman-teman ya. Jadi ya di sini tetap ada potensi untuk naik, tapi saran Mas Emon ya tetap ya. Sorry gini, kenapa potensinya naik ya? Karena teman-teman lihat struktur yang terbentuk dari saham ini masih dalam posisi uptrend gitu ya. Nih, sini uptrend ya meskipun story-nya ya agak-agak miris lah. Tapi ya sudah lah gitu ya. Jadi di sini nih pantau dulu tanggal 29 tanggal 30, jangan terlalu gerasak gerusuk, nonton aja. Mas mau FOMO, coba titip sendal 1 lot gitu ya. Nah, kalau naik gimana ya? Udah, kalau naik belum rezeki berarti teman-teman ya. Tapi kalau saranku sih aku ya feelingku agak nggak enak lah 29.30 ya. Ya kalau misalnya ini turun ya udah biarin dulu. Nanti kalau udah masuk harga diskon ya silahkan beli lebih banyak gitu ya teman-teman ya. Oke, itu untuk si Dewa. Oke. Itu ya. Nah, terakhir ya. Terakhir saham kesayangan kita teman-teman ya, Bumi hihihihi ya. Ini yang seru nih ya. Nah, terakhir Bumi hihihihi. Nah, ini juga sebenarnya sih Bumi bagus ya, karena kan biasa sebenarnya kalau Mas lihat ya Bakri mau mainkan ke MSCI gitu ya, mau dimainin MSCI bagus gak ya? Bagus kalau dia mau gitu kan. Cakep gitu. Nah, jadi apa ya? Jadi ya biasa ya, retail itu kan FOMO banget ya. Jadi enak ngeliatnya. Wah, kalau retail FOMO ya udah tahan dulu. Gitu ya. Retail FOMO tahan dulu. Nah, retail udah mulai ribet ya. Coba aja cek di streamnya XL gitu ya. Berapa banyak retail yang nyangkut ya? Berapa banyak yang share wah nyangkut di Bumi sekian persen. Tandanya di situ, wah udah itu namanya live indicator ya teman-teman ya. Itu sangat-sangat leading ya. Kalau misalnya udah banyak ngomongin Bumi, misalnya udah pada nyangkut, baru teman-teman beli.
Gitu ya. Nah, ini nanti kita lihat lah ya datanya gimana kan di sini, foreign flow-nya seperti apa. Nah, tapi ya at least teman-teman ngelihat. Coba deh lihat deh chartnya Bumi sama Dewa. Mirip gak? Mirip kan rejection-nya nih. Ya, coba nih. Ini kan reject-nya di ekor ya, nih ekor terus dia fake out begitu kan. Oh, sama ya, kurang lebih ya. Nih, dia reject, nyentuh, reject. Sama lah, polanya kurang lebih mirip lah ya. Nah, jadi apa? Jadi ya menurut Mas Emon, sebenarnya apakah si Bumi ini bagus ya? Lumayan lah kalau mau dibawa ke MSCI gitu kan. Tapi itu tadi teman-teman ya, secara struktur ya uptrend nggak Mas ini? Iya uptrend ya, ini uptrend. Tapi hati-hati juga, hati-hati di mana tuh? Hati-hati karena di sini double top formation gitu kan. Sebetulnya bisa naik nggak? Mungkin. Tapi perhatikan ini akhir tahun tanggal 29.30 marketnya sepi ya. Berarti lebih banyak institusi yang sudah taking profit atau kita sebutnya ya lagi banyak pada cuti lah, korporasi-korporasi gitu kan. Jadi ya nggak seintens ini ya, nggak seintens waktu kagak ada libur gitu kan. Dan ini juga long holiday gitu kan jatuhnya kan. Nah yang perlu teman-teman lihat adalah apa? Oh di sini nih ya, waktu di 22 Desember ya, 23-24 mulai koreksi, total koreksi dari atas kurang lebih 10%. Nah ini nanti kita di sini lihat nih fokusnya 3 hari ini. Ini yang ngisi siapa nih? Kalau di sini isinya retail semua yang beli, yang menurut Mas Emon lebih baik teman-teman tunggu area-area resisten ya. Area-area support kayak di 336. Nah kalau momentum stochastic slow juga sebenarnya ya ngasih indikasi mau turun gitu ya. Jadi tunggu dulu, kan sebenarnya lumayan ya 29.30 dikasih liburan bentar lah teman-teman lah ya. Kenapa? Karena bosen kan. Melihat yang ini ada potensi jatuh. Ya ini juga udah crossing di bawah MA5, potensi jatuhnya juga tetap ada. Tapi kalaupun nanti dikasih naik ya udah congratulations ya yang udah punya barang di bawah gitu ya. Tandanya langsung direspon gitu ya, nggak jadi turun. Oke? Ya tinggal cek lagi si Bumi. Dah, sampai bertemu besok ya. Lihat Bumi teman-teman, lihat Bumi. 23 buangan 650 M ya. Terus tanggal 24 buangan lagi 180 M. Terus teman-teman masih pengen beli, sabar. Mas Emon juga pengen beli gitu ya. Tapi nunggu gitu ya. Tapi aku lebih sabar teman-teman ya. Gitu. Kenapa Mas Emon bisa sabar? Karena ya udah pernah nyangkut 99% ya. Jadi udah kebangun lah. Gitu ya. Jadi aku nggak mau beli di pucuk gitu ya. Mendingan cari saham lain gitu kan. Nah memang sih kalau teman-teman telusuri lagi ya, ini kan si Bumi tuh retail pucukers ya, iya betul. Jadi kalau teman-teman perhatikan lagi ya, itu kan sebenarnya emang si Bumi itu lagi nggak beken lah gitu ya, mau masuk MSCI, harus dijaga harganya, nggak boleh terlihat ada manipulasi, nggak boleh sampai FCA, nggak boleh sampai disuspend gitu kan, karena base-nya adalah liquidity dan juga ya market capitalization gitu ya. Jadi kalau nggak bisa manipulasi gitu ya, kurang lebih gitu. Nah, terus apa ya? Kita ngelihat wah di bawah 15% nih, 432 M ya kan. Sini nih. Wah 430 M masuk nih. Gas bang, masuk, gasken ya. Jadi udah 84 M, loncat kodok 432, tiba-tiba banting nih 654 M sama 181. Nah cuma kita lihat yang keluar siapa, yang masuk siapa. Nah kita cek nih. Makanya tak bilang hihihihi. Nah tuh udah tahu dah tuh. Nah hihihi kenapa nih mas? Nah lihat yang masuk LG, XL, ZP, SQ. Oke lah nggak XL top 1. Tapi jumlahnya lihat nih mirip ya. Lihat yang buang barang nih. YU 2 juta lot, AK 1,7 lot, Mamang Guyur ya 1,5 juta, CP ya termasuk Kang Guyur juga 1,2. Gede kan? Coba kita lihat tanggal 23 nih, 23-nya aja gitu ya, 23-nya aja nggak pakai telur. Nah, YPXLXC, ini absolute cinema ya. Tanggal 23-nya
XL, ya biasa runtutan lah, YP, XL, XC ya. XL, YP, CC. Mereka di satu sepeda, teman-teman ya. Jadi retail menuntun retail gitu kan. Lihat yang buang siapa. Nih, ZP, aku, YU, MG, Mamang Guyur. Ini buangan langsung gede-gede ya. Gitu. Jadi kan udah tahu nih, nah rata-rata retail kan nyangkut nih. Posisi top 3 ya kan, tanggal 23 tok. Terus lihat ZP, aku, YU, MG, sama CC, BK, buang barang. Ya, gitu. Nah, jadi tinggal kita cek lagi. Oke, sekarang kita cek bener-bener seminggu ya, dari 24 sampai 22. Nah, bagusnya 24 sampai 22 sampai 24 seminggunya. Nah, masih ada nih si AK masuk 3,4 juta lot, tapi lihat YP, XC sama XL di mana kamu? Gak ada ya. XL-nya buang barang kali ya? Oh enggak nih, bentar. Nggak ada ya. Di sini XL-nya kagak ada. Tapi kalau misalnya dilihat AK, ya YUPDXC inilah. Nih ya, retailnya lumayan banyak belinya kan. Cek nih. Sama ya YU, ZP, AZ, sama MG masih buang barang. Terus teman-teman cek lagi, coba tanggal 15, Bread, XL, YP, XC ya, buang barang lagi. Terus apa lagi? AK-nya buang, lihat 9,9 juta lot, teman-teman ya. Tanggal berapa? Tanggal 15. Aku, YU, ZP, BK, DX, CC, you name it lah. Ini buangannya gede, lihat yang ambil siapa? XL, YP, XC. Ini SS-nya nggak tahu ya, ini SS-nya nggak tahu, kayak bandar. BQ sama SQ nih juga beli ya. Ini kayaknya SQ-nya SQ retail nih. Tapi lihat fokus ke XL, XC sama YP nih. Ini gede ya. Ya kita lihat dari tanggal 8 gimana nih. Nah, tanggal 8-nya emang AK barangnya gede ya. Barangnya gede banget AK. Nah, XL-nya juga gede tapi ya 2 kali lipat lah, oke lah ya. Menariknya di situ. Kita tahu AK masih pegang barang. Buang barang siapa? YU, LG, ZP. Ini kayaknya YU itunya ya. Cengdong ya di YU ya. Buang barang lah ya, bagus lah, lepas lah ya. Karena kan emang mau dibikin free float kan, biar free floatnya tinggi. Nah, dari 1 Desember XL pegangnya sebanyak ini teman-teman ya. XL buangnya, XL gede banget ya. XL top frag ya. XL top frag ya. Boleh lihat buang barang YU ya nih. YU-nya kayaknya buang barang terus ya. Yang cendong itu ya. Yang dulu ya pengendalinya kalau nggak salah ya. Itu ya teman-teman ya. Ini gede banget ya, 11 juta ya sebulan. Tapi ya kita benar-benar lihatnya sesuai dengan inilah ya, sesuai dengan teknikal kita sempitin lah gitu ya di 3 hari terakhir fokusnya. Tadi 23-24 teman-teman lihat banyak retail ya, misalkan meskipun di 22 sampai 24 itu si aku masih beli lagi barangnya, tapi akankah lebih bijak ya teman-teman kalau tunggu aja dulu koreksi ini ya setelah 29-30 gitu kan. Kenapa? Karena ya kalau misalnya udah turun gitu kan ini enak banget nih teman-teman beli posisinya lagi koreksi gitu ya teman-teman ya. Jadi still wait and see. Kenapa? Karena ya 29 dan 30 sisa 2 hari lagi, sisa 2 hari untuk dia market closing market lah ya. Dan juga sebenarnya sayangnya ya tanggal 2 Januari juga tetap sama ya teman-teman ya, di 2 Januari itu hari Jumat gitu ya, jadi hari kejepit ya, nggak terlalu berharap banyak lah ya. Kalau Mas Emon ngeliatnya tetap ada possibility untuk naik, tetap ada, tapi kalau di fase liquidity seperti ini yang lagi agak rendah ya, menurut Mas Emon tetap ada potensi untuk yang namanya bumi itu koreksi ke bawah gitu. Jadi wait and see dulu ya teman-teman ya gitu. Betul ya, Hard Fitness tanggal 2. Jadi mungkin di minggu pertama lah ya Januari ya, kan 31 Rabu, Kamisnya 1, 2-nya tanggal 2 gitu ya. Jadi ya mungkin kurang lah gitu ya. YP-nya adalah market maker kali ya. Market maker yang menyamar. Positive thinking aja. Ya kurang lebih gitu ya teman-teman ya di bumi ya, tunggu dulu, pantau-pantau, kalau udah punya ya udah silakan di hold ya.
Kalau yang enak teman-teman, lagi-lagi yang enak tuh yang udah punya barang di bawah lah. Tinggal nunggu ya, duduk diam sambil ngopi ya kan. 30, 31 libur tuh, nggak usah lihat bursa, nggak apa-apa ya. Iseng-iseng. Tapi yang buat yang ngincer masuk, coba pantau-pantau dulu. Seandainya masih dikasih koreksi nih untuk tutup yang namanya di sini fair value gap ya. Misalnya kok teknis banget, ya bagus kalau misalnya coba titip sendalnya dari 352 gitu ya. Tapi kalau misalnya bener-bener nih dikasih dulu, dibikin retailnya panik, ya aku sih berharapnya gitu supaya aku bisa masuk di harga yang lebih bawah gitu. Terus sih karena aku belum punya Bumi ya. Mas Emon mau rencana masuk Bumi, tapi ya ngelihat posisinya seperti ini ya mendingan aku tunggu. Kalau ternyata di bawah naik gimana Mas? Ya udah aku shifting ke saham lain gitu. Kalau Mas Emon gitu teman-teman ya. Nah, tanggal 5 mungkin, iya betul ya, karena kan tanggal 5 udah jelas nih. Nih ya, tanggal 5 ini kan bener-bener nih kosong ya, semuanya kosong melompong dalam artian ya udah kemakan semua lah libur dari 29 sampai 2 Januari gitu kan ya. Mungkin market baru akan rame lagi ya tanggal 5 gitu ya. Gitu. Amannya di harga berapa? Ya gitu deh. Gitu ya. At least pantau dulu lah ya. 350, kalau 350 yang mantul itu oke. Tapi kalau misalnya 350 ternyata besok drop, nah ini ya tunggu bahasan berikutnya lah. Kenapa? Karena kalau dibahas langsung tuh jadinya bias gitu ya. Karena apa? Karena ya kita nggak tahu 30-nya seperti apa gitu. Gitu. Tapi at least gitulah. Ya gitulah pokoknya teman-teman ya. Jadi ya kurang lebih gitulah ya teman-teman ya untuk update untuk saham emas ya. Mas Emon tambahin Bumi hihihi. Kenapa? Karena ya saham Bakri banyak kan yang ya begitulah FCA-FCA-an lah ya, PBRX contohnya gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin yang Mas Emon bahas adalah yang retail friendly biar at least kalau teman-teman nyangkut masih ada harapan lah, masih ada hope lah buat naik lagi gitu ya. Oke, jadi kurang lebih begitu ya teman-teman ya untuk update kita di saham emas. Oke.